Dia masih diem gak ngapa-ngapain. Tapi kudanya geleng-geleng. Kak Srono. Wakabayashi. Wakashimatsu. Baba. Entah kenapa sih ketika kamu bilang tinggal di desa saya langsung percaya ya. Believable-nya kuat gitu ya. Dan dulu aku pernah kerja di Yakul bang. Kebetulan dulu aku jadi bakteri baik ya. Oke. Kalau memang kita pikir yang paling berhak untuk bisa lolos dengan wildcard itu dari Jateng dan DIY. Bisa jadi antara 3 yang di luar 2 tadi yang akan kita telepon dan kita akan berangkatkan juga ke final nanti di Jakarta. Ya tanpa berurutan kita undang ke atas panggung, ini dia 5 besar dari audisi regional Jateng dan DIY. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Ya, masih semangat ya. Masih semangat, minta tepuk tangannya lagi dong. Kita di regional pertama dari rangkaian 3 regional yang kita datangi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Dan di regional pertama ini adalah Jawa Tengah dan juga DIY. Jadi buat teman-teman, ini adalah keseruan yang sangat luar biasa. Kota pertama yang kita datangi atau regional yang pertama, kita akan ada di Surabaya untuk regional Jawa Timur dan juga akan ada di Bogor untuk regional Jawa Barat. Sebelum saya mengundang komika selanjutnya untuk tampil di hadapan juri, diingetin sekali lagi dengan ini kita kan merayakan Yuasa 50 tahun, berarti 5 dekade. Ada inovasi dan juga varian terbaru dari Aki Yuasa, yaitu Aki Yuasa Hybrid. Yang udah bisa didapetin di bengkel-bengkel kesayangan kamu, di marketplace dan juga langsung download aja di Yuasa app. Yuasa, nyalakan. Oke, juri gimana juri? Bang Valen? Gua apresiasi ya, karena kan tadinya memang kita di sini pengennya tetap antar komunitas. Ya. Tapi ada beberapa pertimbangan sehingga kita jadikan ini individual, tapi nanti siapapun yang lolos kan ada tetap mewakili daerah dan komunitas mana. Iya. Dan yang gue catat kan ada yang dari Solo, Semarang, Jogja, Purwokerto, Magelang, Kudus, kemudian Banjarnegara dan Lombok Jogja ya. Dia tapi tetap dari Jogja kan. Dan kalau gue lihat-lihat nih sebenarnya kan yang harusnya hadir ini sekitar hampir 50. Iya. Tapi ini kita baru datang sekitar 25. Yes. Tapi gue lihat materinya juga tetap akan cukup menyulitkan juri karena harus yang lolos 2 untuk sampai ke sana. Jadi ini akan jadi pekerjaan berat, tapi gue mau apresiasi dulu sama teman-teman stand up atau komika dari Jateng dan DIY. Karena itu supaya apa ya, maksudnya biar semangat juga. Iya. Jadi nanti kita akan umumkan 5 besar. 5 besar? Yang lolos 2, 5 besar, tapi 5 besar itu masing-masing dapat 1 juta rupiah. Wey! Jadi akan ada 5 besar. Semuanya 5 besar ini masing-masing 1 juta. Ya. Tapi urutan pertama dan kedua yang lolos. Yang lolos, tapi ada 3 yang akan tetap dapat lumayan buat transport 1 juta rupiah. Dan nanti yang lolos 2 udah pasti hadiahnya puluhan juta rupiah. Pas di final nanti ya. Pas di final. Oke, jadi menang di regional ini ada 5 pemenang, tepuk tangan dong. Peserta yang masih stay sampai di akhir. Tenang, yang bagiin Mas Ari nanti. Dibantu sama Vano. Oke, buat Ari baca doa bismillah 5 besar gitu Bang katanya. Parah. Siapa ya Ari? 5 besar. Ya percaya gue. Oke. Mungkin nanti ada kategori yang apa suka ajaib kita. Bisa. Kita suka kategori ajaib. Komika paling kurang durasi. Bisa. Makanya stay sampai akhir karena Jebret Media ini selalu memberikan kejutan. Iya, pokoknya selama Pak CEO suka bisa keluar berapapun malam hari ini ya buat teman-teman. Tepuk tangan dong. Iya, bahkan setelah tampil dia masih liatin ke juri loh.
Oke, kita akan lanjut ke komika berikutnya. Ini dia dari tuan rumah kita dari kota Solo. Tepuk tangan untuk Faiz and Furious. Yuasa merek Aki punya kok aki-aki. Selamat datang di Istana Video Bola Raga Season 4. Senang banget bisa tampil di bulan Yuasa. Kenalin aku Faiz Bang, dan aku baru pulang dari Malaysia. Aku tahu Malaysia negara yang berbeda dengan Indonesia, tapi aku kaget ternyata seberbeda itu. Jadi aku main ke Istana Negara, di sana aku lihat ada 2 penjaga istana yang duduk di atas kuda dan gak ngapa-ngapain. Pagi, siang, sore, malam gak ngapa-ngapain. Karena aku penasaran tak tanya, Pak Cik, serono tak kerja macam tuh? Dia masih diem gak ngapa-ngapain. Tapi kudanya geleng-geleng. Pak serono. Tak serono. Kemudian kita dijelaskan aturan-aturan Istana Negara. Aturan yang pertama, kita nggak boleh ngomong sebelum raja bertanya. Jadi kita hanya boleh ngomong ketika raja memberikan pertanyaan. Contoh, misal aku ketemu raja. Nama kau siapa? Kemudian kita harus menyebutkan passwordnya dulu. Passwordnya adalah yang di Pertuan Agung, maafkan hamba, nama hamba Faiz. Seperti itu. Kemudian raja bertanya lagi. Kau ini apa? Yang di Pertuan Agung, maafkan hamba ini Opet. Oh, si Papa si Paga. Kemarin lucu itu Bang. Kemudian aturan berikutnya adalah ketika kita pengen meninggalkan istana, kita nggak boleh sama sekali membelakangi sang raja. Jadi kita harus berjalan mundur dan setiap langkah ke-3, 7, dan 40 kita harus memberikan salam penghormatan. Yang di Pertuan Agung, maafkan hamba, izinkan hamba meninggalkan istana. 3. 7. Nah 7 ke 40 ini yang rawan salah. 14, 26, macam tak betul nih. Ketika kita salah, kita akan diingatkan oleh Panglima. Budak, ku tengok macam tak betul langkah kau nih. Tengok awak. Panglima akan contohin. 7, 14, 26, berapa nih? Tak cukup panggung nih. Panglima, buruk, tengok awak nih. 7, 40, dah betul awak nih. Panglima, dah betul nih. Langkah kau dah betul, salam kau mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faiz and Furious, luar biasa. Mas Sadan Agung, silakan. Faiz, kok aku belum pernah denger yang ini ya? Kaget, kok belum pernah denger yang ini. Tapi Faiz sudah nonton, kok belum yang ini. Kayaknya pemilihan ininya ya, pemilihan setnya sih sayang sih Faiz sih. Maksudnya kayak mungkin di penonton umum, karena kan pasti dengan pengalaman pernah open mic dan kena ya dibawain tuh ya. Cuman kayak ada klasifikasi gitu, kayaknya di tahapan yang sifatnya audisi atau kompetisi itu butuh punchline yang layarnya lebih lagi, nggak sekedar cari umumnya gitu. Ya gitulah. Ilmu lagi aja, layer-layernya. Ilmu lagi aja dari Sadana Agung. Terima kasih Mas Sadana Agung. Selanjutnya masih dari Stand Up Indo Solo. Tepuk tangan untuk Memet. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Memet. Memet pakai D, nggak pakai K. Kalau pakai K jadinya Memet K. Saya ini orang desa, tinggal di Boyolali. Di desa saya itu unik-unik, bisa dilihat dari namanya.
Biasanya nama kosakata huruf di depan itu antar sesama saudara itu saling mengikuti. Jadi misal kalau wa itu wa semua. Contoh bapak saya itu namanya Warsidi. Dan nama saudaranya itu enggak jauh beda. Warsidi ya Warsiman, Warsinah, Wakabayashi, Wakashimatsu, Bababa. Ada tuh. Dan saya pun kerja ikut Warsidi ya. Jadi bokap saya itu mandor bangunan. Bokap, saya kalau panggil bapak bokap. Mandor sama kuli bangunan itu ya gimana ya, sudah satu kesatuan. Gak mungkin bisa dipisahkan. Kayak dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid, aki yuasa dengan aki terbaik sedunia. Sebenarnya saya tuh nggak pengen jadi kuli bangunan. Saya mikir dulu kerja ikut bapak saya itu ya buat sementara. Buat batu loncatan. Sampai saya sadar aku mendalami profesi kuli bangunan sudah 5 tahun. Terus aku mikir ini 5 tahun mah bukan batu loncatan. Lebih ke batu pondasi. Gara-gara profesi kuli bangunan aku pernah ditolak cewek. Waktu itu kejadiannya aku download aplikasi dating. Tibalah saatnya aku match sama Persib Bandung. Kemudian ditanya, Mas kuliah apa kerja? Kerja Mbak, kerja di mana? Kerja di proyek Mbak. Yang sabar ya Mas, ya Allah. Kok yang sabar tak tanya balik. Emang kriteria cowok idaman kamu itu seperti apa? Aku kalau kuli no komen Mas. Aku minimal kalau punya cowok itu barista, ya Allah. Emang barista spesialnya apa sih? Barista paling pekerjaannya cuma buat kopi loh bro. Kalau buat kopi tukangku jam 9 juga buat kopi. Kulitan pekerjaan itu lebih susah, kulit pekerjaan bikin rumah. Dan bikin rumah itu kan lebih penting daripada bikin kopi. Emang kamu mau tidurmu di cangkir Starbucks? Kamu bangun tidur bau gula aren? Sekian terima kasih. Mehmet. Silakan Mas Dika, Mehmet Ya. pakai D. Ya, Kalau Mehmet. pakai K? Kememet. Aduh. Saya udah takut dari tadi. Saya sempat salah dengar, maaf namanya. Mepet banget soalnya ya. Udah lama stand up, Met? 2 tahun Bang. Oh lumayan lama ya. Kalau nguli? 5 tahun. Wow 5 tahun. Oh iya. Tapi tadi kalau premisnya lumayan sering, cuman ini gue baru dengar aja gitu. Dan kayaknya masih belum, gak tahu ya, kayak gak berasa yakin gitu loh, bawain materinya gitu. Masih kurang, gitu. Gitu Mas Mehmet. Mas Mehmet mungkin Mungkin karena dari Solo kali. Karena kita udah ada contoh di season 3 kuli dari Makassar. Kuli dari Makassar. Dia ngotot tuh. Iya ngotot. Kalau ini mungkin emang tipe Solo Lebih slow. lebih gini mungkin kali ya. Kayaknya dari itu ngaruh nggak? Beberapa karakter ketemu sama, kuli ya? Iya pernah ketemu sama kuli Makassar nggak? Belum pernah Bang. Belum pernah. Coba deh ngobrol sama kuli Makassar. Siapa tahu match. Ya, jadi kayaknya nggak tahu. Gua tuh nggak ngerasa kayak ada. Bahkan tadi lu marahnya aja kan lu tadi kesel. Ya. Kenapa lawannya barista gitu? Itu tuh level emosinya nggak segitunya gitu. Satu lagi dari Mas Sadana Agung nih pengen, karena tadi ada bilang saya dari desa. Nah Mas Sadana Agung kan juga dulu kan. Soalnya tadi gue juga baca di kolom komen. Iya. Tolong dong Mas Adana Agung dong, komen-komennya tuh sangat-sangat berkualitas Ih. banget. Ada di kolom komen tuh. Ya, Udah mulai- langsung live. langsung ada. Perasaan tapping deh. Langsung ada gue bisa Ya, emang nebak. tapping tapi komen dibuka. Oke. Iya, silakan. Mehmet ya, Mehmet. Entah kenapa ketika nggak mau kalau K. Entah. Entah kenapa sih ketika kamu bilang tinggal di desa saya langsung percaya ya. Apa entah kenapa gitu, saya langsung kayak believable-nya kuat gitu ya. Believable. Apalagi yang penting bahasa Inggris, ada bahasa Inggrisnya kayak. Apalagi ketika bilang bokap gue mandor ya. Itu saya langsung kayak
believable-nya kuat banget gitu. Kayak personanya dibangun begitu baik. Kalau ini sampai bohong sih berarti storytelling kamu luar biasa. Oke, kita ke peserta selanjutnya dari Stand Up Indo Semarang. Ini ada Cahyo Kun. Selamat malam teman-teman semuanya, kenalin nama saya Cahyo Kun dan saya ini seorang Katolik teman-teman. Memang tadi saya memang agak fasih. Karena di kehidupan sehari-hari saya tuh sering banget dituduh Islam teman-teman. Radikal. Ini kan berlebihan. Karena saya cuma ikut mayahan teman-teman. Ini tuh berlebihan gitu loh. Dan gak hanya itu, orang-orang tuh nuduh saya Islam hanya karena saya jenggotan. Kan gak setiap orang yang jenggotan pasti Islam. Logo KFC. Itu kan jenggotan dan pasti bukan Islam. Orang saya gak pernah lihat dia pakai peci kok. Dan selain saya seorang Katolik, saya itu juga ngefans banget sama klub yang namanya Arsenal. Saya Katolik ditambah saya ngefans Arsenal. Sebuah perpaduan yang membuat saya rentan dikucilkan teman-teman. Udah agama saya minoritas, saya ngefans sama klub yang gak punya integritas. Saya tuh baca berita Arsenal, ini ya pernah melunasi hutang pembangunan Stadion Emirates yang sekarang ini jadi kandangnya. Tapi dengan cara meminjam uang dari Bank of England. Ya Allah, kok bisa klub sebesar Arsenal setara dengan UMKM kabupaten. Sama-sama terjerat pinjaman KUR loh teman-teman. KUR, kredit usaha riba teman-teman. Pantesan ya, Arsenal ini walaupun main di kandang sering banget kalah. Ternyata pembangunan stadionnya memakai hasil uang riba. Astagfirullah, haram. Haram itu. Kalian ya jangan kaget kalau Arsenal selalu main itu penontonnya penuh. Itu separuhnya paling debt collector teman-teman. Dikepung orang timur itu Arsenal kalau main. Dan saya ini ya ngefans sama Arsenal itu sudah lama sejak kecil. Era invisible. Di mana Arsenal juarai Premier League tanpa terkalahkan. Sekarang Arsenal invisible juga sih. Tapi invisible striker. Gak punya striker, cedera semua. Alhasil pemain tengahnya disuruh jadi striker. Kan gak masuk akal. Ini sama aja kalau kayak Valentino Rossi naik motor banyak bocor diganti klepon. Kan gak mungkin bisa menang ya. Gak mungkin gitu loh. Gak masuk akal teman-teman. Dan saya ini ya teman-teman ngefans sama Arsenal ini. Karena ini tuh, aduh apa ya. dan terakhir ya teman-teman. Saya rasa ya Arsenal ini kalau pemainnya cedera sering banget. Recovery-nya tuh lama. Saya tuh jadi curiga jangan-jangan asuransinya selama ini BPJS teman-teman. Makanya lama itu. Nama saya Cahyo Kun matur nuwun. Waduh, Cahyo Kun. Pat Ragumala, silakan Pat. Ya, ini Jebret lagi nyari calon pundit. Ya, Mas Cahyo kan lompat banget tadi di awal bikin persona Katolik tiba-tiba jadi Arsenal sih jadi agak bingung gitu. Tadi kita pikir kita akan dibawa gimana pandangan sebagai orang Katolik yang sering dituduh Islam, waktu jadi Arsenal gitu. Ya sangat disayangkan lah. Materi baru kayaknya ya, apa gimana sih? Kalau yang Arsenalnya baru sih. Iya. Takutnya masuk ke sarah banget sih kalau diterusin. Kalau yang Oh. Iya. Popon gimana yang suka nabrak-nabrak Sarah? Iya benar, kalau diterusin bahaya ya Mas Cahyo ya. dari awal sih. Iya dari awal. Iya. Maksud gue. Karena gue juga kayaknya emang dia pasti paham banget itu tadi udah ada bahasan riba juga. Iya. Keseringan ikut mayahannya. Kayaknya kalau lihatnya lo kayak nyiapin materi baru buat Jebret aja gitu, kayak harus dibola-bolain, padahal kan kita temanya bebas gitu. Betul. Jadi, siapa tahu bisa jadi cari yang jati dirinya, misalnya kerjanya apa, aktivitas apa gitu dibanding bahas bola gitu. Iya. Kecuali kita emang lagi tema soal bola ya. Iya. Mas Cahyo dari mana daerah? Dari Semarang. Oh Semarang, iya apa gitu. Kayak yang tadi kan banyak tuh bahas-bahas orang Semarang kayak gimana misalnya gitu-gitu ya. Iya, gitu aja sih, siap. Kita undang dari Stand Up Indo Solo ada Mas Kur. Cek.
Masih semangat semuanya? Tepuk tangan buat Juara Sastra Olahraga teman-teman, gokil. Asoy. Kenalin bang, nama aku Maskur. Dan dulu aku pernah kerja di Yakul bang. Kebetulan dulu aku jadi bakteri baik ya. Enggak bang, aku jadi sales Yakul. Selama 2 tahun. Gara-gara kerja di Yakul, aku jadi tahu ternyata bakteri Yakul itu ada penemunya bang. Penemunya orang Jepang. Namanya Wakabayashi. Ya. Bukan ya. Namanya Dr. Minoru Shirota. Ditemuin tahun 1930. Gokil loh bang, bayangin tahun 1930. Orang Jepang udah nyari bakteri baik. Sedangkan orang Indonesia tahun segitu masih nyari mana Belanda yang baik. Bahkan Pak Erick Thohir sampai sekarang masih nyari itu bang. Dan kerja di bang, aku harus ngadepin supervisor yang ngeselin bang. Bener, supervisorku nih jahat banget. Ya dioplos bang, wis. Nggak. Supervisorku tuh jahat banget bang. Ini aku kasih gambaran ya bang ya. Supervisorku dia ibu-ibu, usia 50 tahun, zodiaknya Gemini. Bang. Tahu sendiri kan bang zodiak Gemini? Zodiak yang pertama kali dihisap di neraka itu bang. Dan supervisorku tuh selalu meninggikan budaya Jepang. Gara-gara Yakul ini perusahaan Jepang. Aku dituntut itu bang, harus ngikutin budaya Jepang. Masalahnya kalau keseringan ngikutin budaya Jepang, takutnya bang aku nanti kerja udah gak pakai seragam Yakul. Pakai kimono. Terus aku dituntut untuk berbahasa Jepang. Padahal area nyelesku bang di Gunung Kidul. Bang. Datang aku ke rumah warga gitu kan. Arashimase, konnichiwa. Warganya nyaut, madosi sinten nggih mas. Yakul tuh ya masih. Gembune. Masih suruh ngikutin budaya Jepang gitu loh. Dan jadi sales itu berat bang. Kenapa? Karena kita harus dituntut ngejar target tiap bulan. Aku sampai stres. Di momen itu bang, aku bersyukur punya pacar yang perhatian. Aku pernah diajak liburan sama pacarku. Ketika aku lagi stres-stresnya. Pacarku ngomong hari Sabtu, sayang ayo besok kita siap-siap. Aku punya tempat yang spesial buat kamu. Ketika cewekku ngomong gitu bang, gak tahu kenapa. Dalam otakku tuh gak mikir pantai atau mikir gunung. Aku malah kepikiran Oyo bang. Dan pas diajak liburan sama cewekku, hari Minggu pagi-pagi kita berangkat bang. Berangkat ke Semarang. Dan tempatnya adalah Taman Cimori. Maksudku kan, aku kerja di Yakul ya bang ya. Masa diajak liburan Taman Cimori sih? Orang lain wisata aku jatuhnya nyuri resep rahasia ini bang. Udah setara plankton bang. Nikah aku sama monitor. Terima kasih aku Maskur, selamat malam. Maskur, terima kasih Maskur. Mas Sadana Agung silakan. Sebagai yang zodiaknya Gemini ya. Yang katanya pertama dihisap di neraka. Gak tahu sih ya Mas Maskur ini. Satu aja mas, Gak Mas enak Kur yang ternyata. satu Mas, aja. Satu aja panggilnya Mas Kur. Kur aja lah ya gitu. Kur ini tuh. Iya. Apa nggak tahu ya keresahannya ada tapi panselnya masih kerasa nyari-nyari gitu. Karena ada beberapa yang kayaknya langsung patah-patah aja kayak tadi di depan tiba-tiba apa namanya Wakabayashi kenapa gitu, kenapa itu, terus ini tadi di belakang kenapa itu tadi saya juga nanya gitu, maksudnya mungkin maksudnya masih perlu dikulik lagi gitu tentang penggalian pansel lainnya. Dan sekarang kita ke peserta terakhir di audisi regional Jateng dan juga Yogyakarta untuk Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Ini dia Aji Wibowo dari Stand Up Indo Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Aji Wibowo dan saya dari Brebes. Yang terkenal dari Brebes itu telur asinnya yang terbuat dari telur bebek.
Dan kami orang Brebes sangat melestarikan yang namanya telur asin. Bahkan Dinas Kependidikan di Brebes memasukkan telur asin ke dalam kurikulum pendidikan. Terus story waktu saya SD praktek ujian bikin telur asin. Ranking kelas itu nggak dilihat dari siapa yang paling pinter, tapi telur siapa yang paling asin. Ada satu anak pinter nih, nggak naik kelas karena telurnya manis. Makanya pas ujian saya nggak pakai telur bebek, saya pakai telur sendiri. Yang sebelah kanan tapi. Ada juga bawang merah, Bang. Sama petani bawang merah di Brebes sangat menjaga dan merawat bawangnya seperti anak mereka sendiri. Biasanya kalau masa panen, bawang itu dijemur di pinggir jalan. Kalau malam, dijagain sama petaninya biar nggak dimaling. Mereka tidur nih, di pinggir jalan deket sama padinya, sama bawang merahnya. Kan ada dua memang. Maksud saya ini kan bahaya ya. Saya nggak sengaja Bang, malam-malam nggak sengaja nginjak petani. Petaninya kayak, tolong, kenapa Mas? Tolong, iya saya tolongin. Tolong jagain bawang saya. Masih bawang yang dipikirin gitu. Dan alun-alun di Brebes Bang, itu paling sempit, paling sempit di Jawa Tengah. Gak kayak alun-alun di kota lain, yang lebar luas gitu. Pedagang satu dengan pedagang yang lain ada space. Sementara di Brebes, alun-alunnya sempit. Pedagang satu dengan pedagang yang lain saling berhimpitan. Saya pernah ke alun-alun Brebes, ada tukang bubur ayam sama bakso beranak, gerobaknya nyambung. Bayangin saya beli bubur ayam, pakainya kuah bakso. Pas saya lihat lagi, tulisannya juga nyambung. Jadi bubur beranak ayam. Tempat hiburan di Brebes juga nggak sebagus di kota-kota lain. Saya kaget di ada tempat namanya clubbing, tempat di mana isinya orang mabok. Maksud saya, kok ada sih orang mabok ada tempatnya gitu. Gak mengganggu orang lain. Sementara di Brebes ada orang mabok di turnamen bola. Saya sih nggak masalah dia mabok di turnamen bola, cuman yang masalah dia kiper Bang. Makanya hiburan di Brebes itu cuma ada pasar malam. Dan pasar malam di kampung saya, itu yang mengelola masih satu keluarga, FYI ini. Makanya setiap ada masalah, dampaknya langsung ke wahananya. Saya pernah nyobain wahana rumah hantu, pas saya masuk, ada pocong sama kuntilanak berantem. Saya masuk ke rumah hantu, yang harusnya takut jadi nggak enak. Lewat permisi saya. Misi Pak, misi Cong gitu. Misi Mbak Kunti, nggak enak saya. Sumpah baru pertama kali saya lihat kuntilanak, kena KDRT. Kena sundul pocong, istri kurang ajar. Saya lihatnya nggak tega gitu. Akhirnya saya pisahin, Pak, Bu, ngapunten. Kalau ada masalah rumah tangga, jangan dibawa ke rumah hantu. Terima kasih. Aji, terima kasih Aji. Komentarnya, Randika Jamil silakan. Iya, Aji, kalau saya masih penasaran itu. Bubur ayam sama bakso itu nyambung masih? Sampai sekarang? Masih. Kasihan ya. Ngedorong gerobaknya ribet itu kasihan ya. Iya. Gak bentar lu excited gak sebenarnya sini ngobrol? Satu Pak, usaha sampingan itu. Oh usaha sampingan, ya. Oke. Tadi dari semuanya sih gue banyak percayanya. Kayaknya enggak sih, tapi tadi gak percaya juga. Masih nyari-nyari. Tapi beneran kayak masih ngerasa lu nyari-nyari belum tahu titik lucunya di mana, akhirnya jadi kayak nungguin gitu, ditungguin sih. Ini kena gak ya, ini kena gak ya gitu. Jadinya kerasa gak yakin. Itu dari Siap, gua. terima kasih Haji. Mas Dika. Patra mau menambahkan Pat? Kalau telur kiri lo asin, yang kanan. Ya secara premis sebenarnya menjanjikan, maksudnya belum ada dari peserta lain yang mewakili Brebes ya. Kita penasaran, cuman ternyata ya masih tipis-tipis aja sih, jadi belum terlalu banyak menggambarkan seperti apa Brebes yang lo ceritakan gitu aja sih Ci. Jadi potensial karena kayaknya di skala nasional pun belum banyak cerita soal point of view Brebes ya. Iya kan, kalau Jogja, Semarang, kota-kota besar pasti udah banyak lah. Atau Indonesia Timur tuh udah banyak, tapi yang spesifik Brebes kayaknya masih bisa banyak yang lu kulik lagi sih. Padahal yang pas materi telur asin udah oke tuh ya di awal. Iya, itu udah mungkin kalau menjanjikan. diterusin, tadi kan baru sampai di sekolah tuh telur asin. Misalnya telur asin pas lu udah gede, atau ntar pas nikah misalnya, mas kawinnya
Harus ada Tadi dia udah eksplorasi. pas di situ udah mau berhenti. Cuman kan tadi dia inget harus diselesaikan. Jadi dia tadi baru 1.30 udah mau berhenti. Iya, cuman inget pesan yang tadi harus diselesaikan. Udah sempet mau di reverse tuh materi. Iya. Gara-gara hari emang gara-gara hari. Tapi Ji, kalau gue sih pengen dengerin cerita soal Brebes lagi, jadi ditulis lagi ya Ji ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua peserta di USA Stand Up Olahraga League Season 4 untuk audisi regional Jawa Tengah dan Yogyakarta. Setelah ini kita minta juri untuk berunding sebentar. Dan juga pengen tahu dari Bang Valentino Jebret Simanjuntak gimana kesimpulan dari kesemua penampil sebelum juri pada meeting nih Bang. Silakan Bang. Saya sangat dapat impresi ya yang sangat baik dari Sedayu Group. Agung Sadana Agung Ya, Sedayu Group. saya pikir man of the match-nya memang adalah lokal heroes kita. Kalau Yeay, tepuk tangan dong. karena ternyata dia sangat care, saya nggak tahu dia sebenarnya bohong apa enggak, tapi kan 80% semua yang tampil ternyata dia pernah lihat. Iya. Dan pernah dengar materinya. Dan kemudian komentar-komentarnya juga sangat adem untuk didengar ya, walaupun mungkin maksudnya pedes. Tapi tetap didengarnya tuh halus. Mungkin itulah ciri khas teman-teman dari Jawa Tengah. Iya. Jadi tetap halus gitu. Kita nggak tahu ntar Surabaya. Yes. Mungkin lebih belak-belakan. Ya kan belum lagi mungkin nanti di Bogor seperti apa ya. Mewakili Jawa Barat ya. Iya. Nah, kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita udah tahu dari timur memang kayak tadi lah. Ya. Hobi besak. Ya. Dan gua nggak tahu nanti semua gue serahkan ke teman-teman. Tapi Ya. gue lihat sih tadi ya kode-kodean. Katanya 2 mah berat nih bang, 2 berat nih. Karena ternyata banyak juga yang kelihatannya penilaiannya cukup mendapatkan penilaian yang ketat dari mereka. Above all dari tadi yang gue bilang sekitar 46 yang daftar tapi yang datang mungkin gak nyampe 46 tapi kita udah bisa lihat niatnya, gregetnya dan solid dan kompaknya teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan DIY khususnya ini semua anak-anak stand up Indo ya kebanyakan jadi lagi-lagi gue apresiasi. Dan di audisi regional Jawa Tengah dan juga DIY kita masuk ke pengumuman siapakah yang berangkat ke babak final. Jadi ini ada kejutan di regional pertama dari CEO Jebret Media. Tadi Bang Valen udah bilang bahwa akan ada 5 yang beruntung yang mendapatkan masing-masing uang tunai senilai 1 juta rupiah. Jadi ada satu keputusan lagi selain yang 5 besar mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah. Yang pasti akan ada 2 yang akan masuk ke babak final. Namun akan ada kesempatan untuk ketiga lainnya yang gak masuk ke 2 besar untuk mendapatkan kesempatan wildcard di babak final nanti ya Bang Valen ya. Gimana seperti apa Bang Valen? Boleh dibantu jelaskan silakan. Jadi karena ternyata sahabat-sahabat saya ini juga melihat banyak sekali materi-materi yang gue juga baru tahu ya. Materi yang dalam, ada yang memang ketawanya yang banyak, ada juga yang memang tampilannya menarik. Jadi ternyata banyak faktornya gitu loh. Dan tadi kalau gua nggak memutuskan yang ini, kayaknya tadi kita belum selesai untuk menentukan siapa yang akan lolos. Ya. Jadi akhirnya tadi gua sudah telepon Yuasa. Yes. Ya. Yuasa by the way itu dari Jepang. Oke. Jadi tadi kalau ada yang merasa bekerja Jepang tidak bagus, kemungkinan nggak menang dia. Ya. Jadi keputusannya adalah 2 langsung lolos ke final. Yes. Yang 3 lagi kita akan lihat juga dengan kota Surabaya dan juga Bogor. Akan ada kesempatan untuk bisa mendapatkan wildcard dari antara DIY Jateng, Jawa Timur sama Jawa Barat. Ya. Jadi tidak pasti akan dapat wildcard tapi kita tunggu dulu bagaimana penampilan yang teman-teman lain juga. Oke. Kalau memang kita pikir yang paling berhak untuk bisa lolos dengan wildcard itu dari Jateng dan DIY, bisa jadi antara 3 yang di luar 2 tadi yang akan kita telepon dan kita akan berangkatkan juga ke final nanti di Jakarta. Tepuk tangan dong teman-teman. Berarti tandanya regional Jateng dan DIY ini memberikan standar yang tinggi ya Bang untuk next audisi di regional berikutnya ya. Pressure ya. Pressure buat yang lain ya. Termasuk Iya. buat juri. Betul. Karena betul. saya dengar di Surabaya udah 60-an peserta ya. Wow. Ya. Jadi mungkin sampai buka puasa besok ya. Oke,
Kalau gitu teman-teman kita minta semangatnya lagi. Boleh tepuk tangan buat teman-teman di Jateng dan DIY. Saya baru mendapatkan WhatsApp dari tim juri. Saya akan panggil dulu ke 5 besar ini tanpa berurutan. Jadi silakan untuk ke depan berada di kanan kiri saya. Untuk sama-sama kita nanti setelah 5 besar akan kita yang langsung umumkan adalah yang 2 yang lolos. Berarti yang tidak disebut namanya. Bikin deg-degan pastinya. Yang gak disebut namanya ya otomatis menjadi 3 besar bersama lah gitu ya. Gak ada urutan 3, 4, 5 tapi 3 besar bersama. Dan berhak mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah. Tanpa berurutan kita undang ke atas panggung. Ini dia 5 besar dari audisi regional Jateng dan DIY. Untuk restu Pak Dodo, Didin, Zain dan juga Wiwit. Silakan. Silakan boleh berada di kanan kiri kita. Boleh berbagi jaraknya. Oke. Saya nyontek nih takut salah. Oh parah banget. Oke ya. Oke Mas di atas aja Mas, jangan di bawah. Boleh kita lebih rapat lagi. Baik, berarti dengan ini ke 5 besar yang ada di atas panggung, mereka masing-masing berhak mendapatkan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah udah dipegang masing-masing. Oke, dan kita akan umumkan. Ini dia, jangan nyontek ya, yang akan lolos ke final Yuasa Stand Up Bola Raga League Season 4 adalah kita umumin satu-satu ya. Yang pertama yang lolos ke babak final Yuasa Stand Up Bola Raga League adalah selamat untuk Didin. Selamat Didin. Lolos ke final Yuasa Stand Up Bola Raga League. Selebrasi dong. Iya. Selamat buat Didin. Dan berarti kita punya 1 lagi. Didin boleh tap di atas. Oke. Kita punya 1 lagi berarti yang akan mendapatkan tiket ke babak final Yuasa Stand Up Bola Raga League Season 4 dari regional Jateng dan DIY. Selamat untuk, saya pastikan lagi. Gak ada kayak TV. Gak ada. Iya, sebelum saya umumkan jangan lupa untuk mendownload Yuasa app dan juga beli Aki Yuasa Hybrid di ini perayaan ke-50 tahunnya Aki Yuasa. Saya lihat lagi ya, takut salah nyebutin namanya. Oke. Dan yang menemani Didin ke babak final Yuasa Stand Up Bola Raga League 2025 di season 4 adalah tapi Dias. Iya. Lemes. Tadi udah pada napas Bang. Udah pada napas dari tadi diem gak ada yang napas loh itu Bang. Nggak bisa nggak pas di final tapi boleh di makeover ya. Ya nanti ya. Supaya kelihatan beda antara finalis sama penonton. Iya. Ya. Iya. Nggak kenapa kita tahu Bang Pale ngasih 1 juta kan. Buat sama gue mau beli basreng sama kuping gajah. Janji. Silakan. Oke. Ini berat nih luar biasa. Siapa teman-teman kira-kira yang menemani Didin? Siapa? Ari, tidak mungkin. Ari sudah di bawah. Ari tidak mungkin. Lu kan udah gak usah deg-degan, lu udah lolos. Oh senang. Dan yang menemani Didin ke babak final Yuasa Stand Up Bola Raga League Season 4. Selamat untuk Wiwit. Dengan itu Wiwit dan juga Didin berhak maju ke Yuasa Stand Up Bola Raga League 2025 Season 4 ini masuk ke babak final. Oke, lokal heroes kita. Kita ada Sadana Agung. Sama aja ke Wiwit dan juga Didin.
Siap. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman. Iya. Selamat ya. Nah ya itu salaman. Lagi satu lagi. Wiwit. Tepuk tangan untuk Wiwit. Dan yang lainnya mendapatkan 1 juta nih 5-5-nya. Mau cash sekarang apa ntar bang? Cari yang namanya Budi. Budi? Iya, cari yang namanya Budi ya. Cashnya ada cashnya. Oke, foto dulu berlima silakan boleh diabadikan. Ini dia. Ya jangan diposting dulu ya. Oke, yes jangan diposting dulu. Silakan boleh tunjukkan hadiahnya. Nggak hadiah sih, tanda hadiah aja. Nah, yes ini dia. Kelima besar dari audisi regional Jateng dan DIY untuk Yuasa Stand Up Olahraga League. Season 4 regional Jateng dan DIY. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan sekali lagi dong. Yang lain kami persilakan, kita sisakan 2 juara kita ini. Yes, Wiwit dan juga Didin. Gimana rasanya mewakili Jateng DIY untuk di babak final nih? Nggak nyangka banget sih. Pokoknya mantap dah pokoknya Indonesia. Makasih sama cewek lo itu. Mantap dah Indonesia katanya. Kalau lu Wit gimana Wit? Nyangka gak akhirnya lo yang mewakili Jateng dan DIY di final? Tetap masih gak nyangka mas. Kaget ya, kaget. Kaget. Kagetnya gimana? Jangan gitu mas. Gak. Jadi ini dia 2 dari juri, ada lagi yang mau ditambahkan Bang Valen mungkin untuk pemenang ini. Silakan juri, Mas Adana Agung dulu deh. Mas Adana Agung sebagai local heroes yang memantau teman-teman di Jateng dan DIY. Jujur seneng ya, maksudnya adanya kompetisi Yuasa Stand Up Olahraga League season keempat ini kan teman-teman jadi yang ada di Jateng DIY jadi punya kesempatan lagi gitu, tambahan lagi kesempatan untuk bisa menunjukkan bahwa punya kualitas juga gitu. Karena kadang teman-teman tuh kalau di daerah keresahannya kayak wah jauh dari industrinya gitu. Makanya kalau ada begini-begini saya yakin teman-teman pasti senang dan terima kasih buat Bang Valen dan Yuasa. Mantap. Jujur ini tadi 5, wah susah banget nentuinnya gitu kayak kita dibanding berdebat lebih kepada setuju-setujuan gitu. Ini apa ini? Ah iya tuh bagus tuh, tapi ini bagus. Ah iya juga tuh. Semua dibanding berdebat lebih kepada setuju-setuju, cuman akhirnya mengkerucut pada 2 nama ini. Semoga membawa nama regional Jateng DIY ke kancah nasional lebih baik lagi. Yeay, terima kasih mewakili jajaran juri. Mas Adana Agung, Bang Valen terakhir untuk para pemenang ini Bang. Iya terakhir tetaplah closing statementnya juga sekalian. Yang gue pelajari dari Panji nggak selamanya harus lucu. Mungkin nggak banyak yang kalau anak yang masih muda-muda bilang Panji nggak lucu ya. Tapi menurut gue dia nggak selucu banyak diantara yang lebih lucu. Tapi dia punya kemampuan untuk bisa membuat orang penasaran dia mau bawain apa nih. Sampai akhirnya orang beli sampai sekarang levelnya Indonesia Arena yang ada di Jakarta. Dan belum tentu selucu apapun lu bisa untuk ngejual tiket lu kapasitas 10.000. Nah itu yang harus kita apresiasi dari yang namanya Panji dan komitmennya dan juga semuanya sampai akhirnya turunannya semua juga luar biasa. Lu akan berangkat ke Jakarta dan lu udah lihat alumni-alumni yang ada di YSUBL ini juga banyak yang jadi somebody sekarang yang udah beda, udah industri, udah dikenal banyak orang. Pastikan lu punya mental siap untuk itu. Jangan mentalnya udah mental yang misalnya tadi gua masih jauh dari industri, gua dari tempat es dawet dan lain sebagainya, mentalnya adalah bahwa kearifan lokal lu itu akan lu bawa untuk menjadi nasional. Kalau mental itu yang udah lu bawa, lu tidak lagi minder dengan apa yang ada di daerah lu, tapi lu jadikan itu bagian yang akan bisa membuat nama daerah lu dikenal dan nama lu sendiri akan masuk dalam industri, masuk di nasional dan mungkin akan ketemu dengan orang-orang yang selama ini lu idolakan di dunia stand up, akhirnya akan jadi orang-orang yang lu kenal secara personal, jadi teman, jadi mentor, dan itu akan terjadi buat kalian semua. Dan jadi penyemangat buat teman-teman lain yang belum punya kesempatan seperti kalian. Terima kasih Bang Valen dan terima kasih jajaran juri lainnya, Patra Gumalar, Randika Jamil, Popon Kerok, Sadana Agung, dan juga segenap tim dari Jebret Media. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang ada di sini. Dan juga semua
teman-teman peserta dan juga teman-teman penonton yang hadir di audisi regional Jawa Tengah dan DIY untuk Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Selamat sekali lagi untuk Wiwit dan juga Didin, akan ada challenge di babak final nanti. Jadi siapkan diri kalian, banyak-banyakin latihan dan juga perbanyak materi. Thank you, selamat sekali lagi, boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Saya tadi lagi ngobrol, terbersit supaya nanti mereka siap di final. Ya. Apakah para local heroes ini kita negosiasikan untuk jadi mentornya? Nah, dimentorin. Dimentorin, tapi nanti makanya saya bilang harus diomongin gono gininya kan. Betul. Jadi salaman sekarang. Ya salaman gimana nih? Ya salaman dulu lah ya. Yeay. Ya terlepas dari itulah. Ya setuju. Jadi supaya siap materinya tuh benar-benar dapat wonder beat. Yes, itu dia. Wonder yang beat. di stretch. Ya. Sehingga humble breaknya tuh dapat. Itu jadi ada applause break. Ada applause break di setiap break. Yes. Ya. Itu dia. Jadi mudah-mudahan akan ada mentoring juga dari lokal heroes masing-masing regional. Jadi selamat sekali lagi untuk Wiwit dan juga Didin. Dengan terpilihnya Wiwit dan juga Didin, maka berakhir juga audisi regional Jawa Tengah dan DIY pada malam hari ini. Sampai ketemu di regional Jawa Timur dan juga regional Jawa Barat. Saya Dias Danar pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya untuk Yuasa Stand Up Olahraga League Season 4. Nyalakan harimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak bisa tayangkan, kan sayang banget. Kalau misalnya dia lolos tapi kok nggak ada gambarnya gitu loh. Gua tantang dia aja. Untuk? Kalau dia bisa tampil lagi maksimal 3 menit. Saya yang info kalau ada kompetisi ini bang. Setara Bung Tomo saya. Perform Renaldi malam ini brun. Api. Kang, tolong Kang, ngobleng Kang. Ini waktu saya menit setengah loh bang. Kata-kata hari ini serangan sandung. Ia. Kamu berdoa aja semoga performanya nggak tayang karena kamu bakal malu seumur hidup nih.